Oh, ya, ini bahan jadi ya? Ya. Sudah jadi. Kenapa Bu Sik tertarik tidak menggunakan sedikit pun bahan kimia dalam produksi pupuk ini? Dari mana awal mula Bu Sik mengambil konsep ini? Karena kimia itu tidak bisa menjamin kesehatan manusia. Maka oleh karena itu tidak perlu digunakan. Tidak perlu kita gunakan kalau merusak organ manusia, ngapain? Itu apa? Dan semua tanaman yang selama ini menggunakan pupuk berbahan kimia juga banyak yang rusak ya, seperti Banyak yang rusak, tidak ada tanaman yang tidak rusak yang digunakan tanaman kimia. Semua rusak. Ya, itu tidak ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab tanaman-tanaman pupuk masyarakat kita yang sudah digunakan kimia itu? Padahal setiap bulan kita mengeluarkan biaya untuk membeli. Nggak ada orang jual-jual itu turun bagaimana kenapa itu tanamannya busuk, mati dan sebagainya. Ini ya Bu Sik, pemberian gratis ini masih untuk hanya petani di PD atau sudah beredar keluar PD? Ini ada yang ke luar sini ya. Semalam kemarin tuh ada banyak guru-guru besar saya yang dari usia yang datang kemari silaturahmi dengan Abu Sik. Jadi mereka juga ada bawa 1-2 bag ya untuk mereka lihat bagaimana penghasilannya. Saya bilang, saya kasih tahu sama mereka jangan ragu. Kalaupun tidak hasil, tidak ada rusak dia. Ini ada yang tanya nih Abu Sik. Badumium sikilo Abu Sik dari Ramadan Sikli. Kemudian ada Cinta Rasul. Abu Sik pupuk alaminya untuk pulau apa untuk bagi ke masyarakat? Untuk saja hanya walaupun hari ini ada pulau. Ya. Walaupun hari ini ada pulau, tapi akan ada pulau dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat kita ini. Nah, saudara, untuk harga ini Abu Sik belum menentukan karena sampai saat ini harganya ini pupuk ini masih diberikan kepada masyarakat, kepada petani yang ada di PD. Tapi Abu Sik tadi menyampaikan bahwa bisa jadi ini akan dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Bahan baku. Ini bahan baku ya. Ya. Ini bahan baku. Karena juga ada beberapa macam lagi, ya. Kayak ini. Nah, ini juga bahan baku. Ini belum ada campuran. Masih alami ya. Ya, masih alami satu. Ini juga bahan baku. Bahan baku. Ini bahan baku yang mampu melakukan perbaikan air payau. Oh, untuk sumur. Ya, untuk sumur. Berarti yang kemarin Abu Sik lakukan di Melabuh. Ya. Oh. Yang mampu menjernihkan air. Ini tanah liat atau seperti apa, Bu? Tanah liat ya? Ini ya, kalau masyarakat kita katakan ini tanah liat ataupun ya tanah lah. Iya. Ya. Berarti sistemnya dibawa turun ke dalam sumur ya? Ya. Ya, Abu Sik juga banyak melakukan inovasi-inovasi, salah satunya menjernihkan air ya, Ya. di sumur. Di mana-mananya Abu Sik pernah melakukan itu? Di Bate juga pernah saya buat perbaiki di desa apa ya, lupa juga saya. Yang jelas di Rawa juga ada. Rawa ya? Ya, pasti Rawa itu. Memang pinggiran laut. Pinggiran laut ya. Ya. Di Grung-Grung juga ada, di Kota Sigi juga ada. Keluar PD juga pernah Keluar kemarin? PD juga ada, di Melabuh. Ya. Di Langsa juga ada. Di Langsa juga air sumur masyarakat kita di Langsa bahkan semuanya payau kuning semuanya. Baik Abu Sik, sudah hampir 30 menit kita podcast. Cuman saya ingin ada closing statement dari Abu Sik, pernyataan terakhir terkait untuk motivasi kepada petani. Silakan Abu Sik.
Nasihat. Nasihat saya kepada petani, mudah-mudahan sebagaimana saya sampaikan tadi, karena saya sudah berpesan sebenarnya kepada perwakilan saya semua yang ada di setiap kecamatan. Antara lain, Pak Camat adalah sebagai perpanjangan tangan kepala daerah. Ya, saya semua sudah berpesan, semua camat sudah berpesan. Yang mana di setiap kecamatan kita punya sumber ekonomi masing-masing yang berbeda. Contohnya misalnya Dage Indrajaya. Jadi Indrajaya di sana itu banyak sawah dan kalau kebun ada kebun kampung seperti belinjau. Ya, dan banyak juga belinjau-belinjau masyarakat kita hari ini yang tidak berbuah lagi. Itu sayang sekali. Karena masyarakat kita tidak mau lapor kepada masyarakat, kepada Pak Camat. Nah, seadanya mereka kasih tahu sama Pak Camat tidak melakukan, tidak mengindahkan apa sebagaimana yang maunya masyarakat, saya akan nonjok Camat. Berarti jalurnya pelaporan camat dulu. Camat dulu. Kalau camat tidak merespon, kalau ketahuan sama Abu Syik, camat ini akan dipanggil, akan nonjok. Ya. Ya. Dan saya akan turun ke tempat itu, saya akan perbaiki apa maunya masyarakat kita. Baik. Saya akan bertanggung jawab. Baik, terima kasih Abu Syik untuk gelaran podcast Serambi hari ini. Semoga tambah sukses. Banyak doa-doa dari kawan-kawan yang mendoakan kesuksesan Abu Syik untuk selalu kembali bertugas ya. Ya. Amin. Ya, terima kasih Abu Syik. Salam semuanya. Enggak kenutup. Kenutup. Teralun. InsyaAllah buka Abu Syik. Nyo seperti ramai dah pertanyaan. Ya, ledak pertanyaan Abu Syik. Ledak untuk pertanyaan yang kalau juga mungkin perlu dibantu warga Abu Syik bajan bayang jauh. Rakyat bertanya Abu Syik jawab, petani bertanya Abu Syik jawab. Kenapa penasaran hanya sanksi mulai dari Sanksi. Iban upah yang nanti karena Abu Syik yang bukan namanya cuma kan apa-apa kawasan agak jadi semuanya Memang mau menyeluruh. Harusnya sudah kasih tahu sama camat semua. Ya kan? ya. Tapi apakah camat ini tidak sampai tidak menyampaikan kepada masyarakat kita atau tidak menyampaikan kepada kisi semuanya? Itu juga saya tidak tahu. Yang jelas saya sudah arahkan kepada semua camat yang ada sebagai perpanjangan saya. Makanya ini banyak tadi pertanyaan. Jadi memang saya pikir kita harus ini harus Season khusus, langsung, season harus khusus ya. langsung. Mungkin apakah itu tadi mereka takut dengan camat, tidak berani menyampaikan atau ada komunikasi yang Ini, terputus dengan camat. Oke, sekarang begini, yang kita harapkan kepada masyarakat kita semuanya, ya mudah-mudahan saya doakan dulu masyarakat kita semua khususnya di sehat semuanya. Jadi jangan takut, kasih tahu apapun yang terjadi, ya. Yang menyangkut dengan sumber-sumber ekonomi masyarakat kita di PD. Sebagaimana yang kita paparkan selama ini adalah di bidang laut. Itu jangan takut. Kenapa? Alhamdulillah hari ini mampu kita tangani. Kita mohon kepada Allah tidak terkabur, tidak sombong, tidak angkuh. Ya, Insya Allah saya yakin akan kita lakukan suatu perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat kita. Nah ini. Kalau mereka tidak mengindahkan sebagaimana keinginan masyarakat, langsung laporan itu kepada saya. Ya, langsung. Saya akan turun langsung ke lapangan. Dan siap menonjokkan tadi Abu Syik katanya. Jadi Abu Syik, jadi memang Abu Syik, tipikal masyarakat kita Aceh yang masuk PD itu kadang-kadang menganggap remeh. Ketika kita melakukan sesuatu dianggap mereka karena harapannya sangat besar. Jadi ketika melakukan hal yang kecil, kita mulai dari yang kecil, mereka kadang-kadang agak meremehkan kita. Kami berharap Abu Syik tidak patah semangat ini, tetap melanjutkan sampai benar-benar ini jadi. Nah, saya tidak perlu saya patah semangat, maaf ya. Karena dalam mindset saya berpikir apa yang saya lakukan hari ini adalah bukan pendukung, tapi adalah kebutuhan. Ya. Kebutuhan primer, pokok. Ya, kebutuhan. Kalau ini tidak kita lakukan, siap-siaplah pemerintah akan menyiapkan rumah sakit yang lebih banyak. Ya. Nah, betul. Setiap rumah sakit buka selalu penuh. Selalu penuh. Ya kan? Itu kuncinya. Maka
dalam pola pikir saya hari ini, inilah penyebabnya. Maka ini kebutuhan, bukan pendukung. Kalau pendukung boleh, ya. Kalau pendukung boleh kita menggunakan, tidak menggunakan. Ya Ini kan? nggak boleh nggak ada. Ini nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada ini mati. Kalau nggak ada ini, masuklah rumah sakit. Masuk rumah sakit. Ya. Ya. Kalau mati Allah lah yang mati. Ya. Tapi kalau kita ini tidak kita gunakan, kita tidak robah, siap-siaplah rumah sakit yang lebih banyak. Jadi kami selalu melihat bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Abusi, pemberdayaan petani ya, nanti kita mulai dengan memperbaiki unsur tanah dulu. Unsur Tanah perbaiki karena ini memang sudah banyak berkontaminasi dengan kimia, racun. kimia. Kemudian kalau lautnya itu kan ditambak. Ya, Tambak yang paling utama, kamu melihat itu kadang-kadang kan saya pakai terpai itu mah, terpai hitam mah. Hitam, Ya itu mungkin plastik. kan ke dalam pikiran kamu Itu pastinya plastik rusak kan. kalau kita masuk ke dalam ilmu biologi, itu juga salah satu plastik itu salah satu amonia. Itu juga berbahaya. Berbahaya juga. Ya, pada saat matahari panas, dia akan membakar. Ya. Dia itu Memuai, ya. semua unsur kimia yang ada di plastik itu menyerap ke dalam air itu. Nanti lebu dapat baju tu udangnya Kam plastik. atau udang kayak baju plastik. Baik, Saudara Lon, terima Okey, kasih. di Likok Kiwing nanti depan. Ya. Ke depan kita live dari Likok Kiwing. Baik, Saudara Lon, terima kasih yang sudah menonton podcast Serambi Indonesia hari ini. Perlu juga kami sampaikan, podcast ini terselenggara berkat kerjasama pemerintah Kabupaten Pidi, Bank Aceh Cabang Sigli, dan Harian Serambi Indonesia. Subur Dhani, jurnalis Harian Serambi, melaporkan langsung dari Kunyit, Padang Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.